Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat semuanya. Semangat. Yang lagi galau, Ya. yang lagi sedih, yang lagi punya masalah, ketahuilah masalahmu besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Masya Allah, jadi kita semua harus semangat. Sesuai tema kita hari ini, ayat-ayat indah penawar kesedihan dan luka hati. Masya Allah. Lanjut lagi ya? Lanjut dong. Lanjut lagi dong. Tapi aku setuju tuh sama pertanyaan Zaki tadi ke Ustaz Syam. Setiap orang yang katanya apa tadi? Setiap orang punya masalah gitu kan. Tapi nggak apa-apa dong kalau kita ngeluh, ya namanya juga manusia gitu. Anak kecil aja bisa ngomong kayak gitu loh. Masya Allah. Emang masalah dia apa sih? Kamu tuh punya masalah apa sih? Aku heran deh. Punya masalah apa sih? Ada lah. Masalah mainan, masalah teman, masalah biasanya sunyi. suka kesel sama teman itu kan masalah kan biasa kan. Nggak apa-apa dong Namanya ngeluh. berteman. Tapi paling bermasalah itu kalau bagi Hafiz Quran ketika lupa. Iya. Gitu ya? Itu paling masalah sudah. Ngeluh nggak Paling, paling sedih sudah. Lagi sedih ya? Iya. Kalau gitu ngeluh sedih nggak apa-apa dong. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, Sony sabar dulu. Hah? Tenang. Oke. Karena ada ayat indahnya. Ada ayat indahnya lagi. Baik, Pengen tahu deh ayat indahnya bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Romlah, Ustaz Maulana, Sony, Zaki serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat terakhir atau ayat 286. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Dan tidaklah seorang itu diberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah memberikan ujian sesuai dengan kesanggupan manusia. Itu yang pertama. Pasti sanggup karena Allah yang mendesain kita, Allah yang mengatur alur hidup kita, dan Allah yang memberikan ujian tersebut. Berarti pasti sanggup. Kalaupun dalam menjalani kehidupan ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kelupaan dalam menjalani kehidupan karena mungkin jalan yang diambil kemarin itu adalah jalan yang salah ya, atau mungkin jalan yang diambil adalah jalan yang keliru. Subhanallah, lanjutan ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terkadang kalau orang sudah menghadapi masalah lalu mencari jalan keluar, ternyata jalan keluarnya adalah jalan keluar yang salah, melanggar syariat misalnya, ataupun ternyata sempat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kembali kepada hukum syariat. Lalu ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Subhanallah, betapa maha pengasihnya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha sayangnya Allah, maha cintanya, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita doa agar tidak dihukum kalau kita salah, kalau kita lupa. Dalam ujian kadangkala ada orang salah dan lupa dalam menghadapi ujiannya, tapi ada doa agar kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang lain lagi, ayat indah penawar hati, penawar luka hati. Subhanallah, dalam surah Ali Imran ayat 139 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan berlaku lemah, jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun. Karena sesungguhnya derajatmu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa rendah diri di hadapan manusia, tapi kata Allah, jangan merasa lemah, jangan merasa bersedih, karena di mata Allah derajatmu tinggi. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Kalau engkau beriman, maka yang paling penting untuk kita jaga adalah keimanan kita. Kalau kita sudah menjaga keimanan ini, mau rendah di hadapan manusia, tetap tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Walaupun rendah di mata manusia, tingginya di mata Allah itu Kalau paling menjaga penting. keimanan. Oh, kalau menjaga keimanan. Betul. Gimana Zaki, terjawab gak tuh jawaban dari Ustaz Syam tadi mengenai pertanyaan kamu? Udah pasti terjawab ya? Kayaknya masih ada yang mau ditanyain deh. Oh iya, udah apa deh? Kalian juga masih bingung Iya, ya? dia banyak pertanyaan, tapi makasih loh kamu meringankan pekerjaan saya. Ya. Tapi kan harus dipertebal. Oh, ya udah, mau nanya apa kalau gitu lagi? Ustaz Maulana, emang iya ya kalau orang yang hidupnya Ustaz Maulana susah, sekarang. nah terus nanti Allah bakal kasih happy di akhirnya. Nah terus Namanya happy ending bahasa Inggris. ending ya. Masya Allah. Nah terus itu gimana gitu kalau bahasa Inggris buat ya? buat kita mengetahui happy ending nanti gitu, gimana cara mengetahuinya? Bisa ditepuk kepala dulu. Jadi gimana kalau misalnya ada orang yang susah di awal, terakhirnya bisa happy wedding gitu loh. Bukan. Happy ending. Happy ending. Happy ending. Tulisannya. Buat semuanya, apakah ada happy ending?
endingnya. Ada masalah. Apakah ada akhirnya? Ketahuilah Allah tidak pernah menguji hambanya di atas kemampuannya. Tadi Ustaz Sam sudah jelaskan. Dan silakan buka di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah di ayat 5 dan 6. Ini sangat masyhur, sering kita dengarkan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Agak betuanna. Apa artinya? Betuannya itu artinya ya. Oh ya. Apa artinya? Artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi, dan sesudah kesulitan ada kemudahan. Kesulitan yang dimaksud di sini cuma satu, tapi kemudahannya ada dua. Mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk semangat. Yuk semangat. Karena kenapa? Bisul yang sudah sakit banget, nyutan, keras banget, yakin itu akan ada sembuhnya. Karena kalau sudah meletas, keluarlah semua itu, sembuhlah itu. Tidak lama lagi, insya Allah. Itu happy endingnya. Happy endingnya. Gak usah digaruk. Dan semuanya permasalahan pasti insya Allah. Karena tidak mungkin, kembali lagi, Allah menguji di atas kemampuan kita. Dan pasti akan ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ada dua. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Makanya tidak akan bisa merugi orang-orang yang punya iman. Karena orang iman itu memakai kacamata hikmah. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada. Sementara tidak merugi bagi orang-orang yang punya ilmu. Karena orang berilmu itu senantiasa menjadikan segala sesuatu ada pelajarannya. Masya Allah, tabarakallah. Ayo semangat. Insya Allah segala masalah itu ada happy endingnya. Wow. Setiap masalah ada happy endingnya. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Ada dua kemudahannya. Entah itu kita mengambil pelajarannya, hikmahnya, dan kebaikan di dalam. Oh, dari tadi yang makanya Ustaz Maulana bilang orang yang beriman bisa ngeliat dari kacamata hikmah itu ya. Hikmah ya tadi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Aku punya tayangan ya, Jawa. Ya, boleh. Tayangannya mengenai tetap bekerja walaupun dalam keadaan tidak memungkinkan. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Romlah. Ya, Masya Allah. Apa yang Ustazah lihat dari tayangan tadi? Ya, Masya Allah, bahwa yang namanya kita beraktivitas harus tetap kita laksanakan dengan berbagai macam keterbatasan kita, dengan segala macam sesuatu yang mungkin merintangi kita, tetapi kita harus tetap ikhtiar. Kira-kira kenapa orang punya keterbatasan tapi bisa tetap tenang gitu ya? Ya, kita bahas sekarang. Kita bahas ya. Ya. Mohon penjelasannya Ya, saja. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, apalagi yang sekarang sedang dalam keadaan kurang fit, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan Masya Allah mager, bahkan malas gerak, Masya Allah. Ayo kita mendengarkan dan kita bahkan harus membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran menjadi penawar daripada kesedihan kita, penawar daripada kekacauan kita, kegalauan kita, termasuk ketika kita dalam keadaan sakit. Mohon maaf, tadi sehat itu nikmat, kata Ustaz Syam, sakit pun nikmat. Bahkan kalau udah usia 40 tahun ke atas, itu sudah mulai grafiknya sudah mulai turun, keluar semua penyakit. Kalau bahasa Inggrisnya mapedi utu, mapedi weteng, Bahasa Bugis itu. mapedi isi. Sakit lutut, sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, Masya Allah. Itu kalau udah 40 tahun itu, ibaratkan usia 40 tahun itu kan di dalam Al-Quran usia sempurnanya manusia. Kenapa Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun? Karena disitulah usia manusia sempurna. Maka ketika manusia sudah usia 40 tahun, itu ibarat grafik. Begitu juga dengan kesehatan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidaklah umatku diberikan ujian oleh Allah, entah itu kesulitan, entah itu kesusahan, entah itu penyakit, bahkan hanya tertusuk duri saja, tertusuk duri, pemirsa, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Illa kaffarallahu an sayyiatihim, melainkan Allah menggugurkan segala kesalahan dan kehilafan di dalam diri manusia yang diberikan ujian tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita sakit itu malah kita bersyukur,
Kenapa? Melondri dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sakit kaki, ya Allah, alhamdulillah sakit kaki saya. Bisa kira-kira bisa begitu Kak Sony? Belum bisa. Kenapa? Illa kafaru an sayatihim. Itu adalah untuk sarana melondri, mencuci dosa-dosa kita. Maka ini pun di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya Azar tentang bagaimana engkau menyembah berhala, padahal berhala tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan manfaat. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, ketika aku sedang dalam keadaan kurang sehat, dia penuh keyakinan fahuwa yashfin. Maka sesungguhnya Allah lah yang maha menolong kita. Nah, orang-orang yang diberikan penyakit tapi tetap tenang, tetap dia bersyukur. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang asyafi, yang maha menolong, yang maha menyembuhkan. Masya Allah. Maka ketika kita mohon maaf diberikan penyakit, sesungguhnya kita harus kembalikan kepada Allah bahwa itu juga adalah nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena itu menjadi ladang amal, ladang pahala kita ketika kita tetap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita sering dengar itu ayatnya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Allah akan ma'iyah dengan kita. Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Allah akan senantiasa mohon maaf memberikan kita kelapangan, memberikan kita kebaikan terhadap apa-apa yang kita rasakan, hatta ketika kita terkena penyakit sekecil dan seberat apapun penyakit kita. Masya Allah. Dengan tetap tenang, insya Allah pertolongan Allah datang. Iya, maka kalau sakit ucapkan alhamdulillah. Jangan mengeluh. Oke, tidak. Ini jadi pelajaran pasnya buat kita lagi semuanya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah Romla untuk penjelasannya. Terima kasih jamaah, tetap bersama kami di Islam Itu Indah, karena sesaat lagi ini kita akan sama-sama lagi ya mendengarkan sambung ayat nih antara Muhammad Zaki dan juga Ustadz Syam. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Luka hati selanjutnya yang kadangkala dirasakan oleh sebahagian orang adalah ketika merasa bahwasanya telah berikhtiar semaksimal mungkin, namun rezekinya tetap seret. Apakah Allah membenci saya? Apakah Allah tidak senang dengan saya? Apakah Allah meragukan saya? Justru dari sini kita mesti yakin akan kekuasaan Allah, bahwa rezeki itu tidak tergantung daripada keahlian seseorang. Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat pernah mempertanyakan akan hal tersebut. Ya Allah, kenapa orang ini engkau beri kekayaan, kenapa orang ini tidak engkau beri kekayaan? Maka Allah menjawab, itulah
menjadi bukti kekuasaanku bahwa aku berkehendak atas segala sesuatu. Yang membuat seseorang kaya bukan ilmu mereka. Yang membuat seseorang mudah rezekinya bukan keahlian mereka, bukan kemampuan mereka, bukan gelar mereka. Tapi yang membuat mereka kaya dan yang memperlancar rezekinya adalah atas kekuasaanku. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Karena dialah Allah yang berhak untuk meluaskan rezeki seseorang, tapi dia juga berhak untuk mengkadarnya, wa yaqdir, ataupun mempersempitnya. Dan itu semua tergantung bagaimana hati yang lapang untuk menerimanya. Bagi seorang yang beriman, mendapatkan banyak materi, alhamdulillah adalah nikmat. Tapi mendapatkan musibah juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah dikunjungi dalam keadaan beliau sedang sakit parah. Kemudian yang mengunjunginya merasa iba dan kasihan. Lalu begitu terus mengulang-ulanginya doanya. Ya Allah sembuhkan Syekh Mutawalli, ya Allah sembuhkan Syekh Mutawalli, ya Allah Syekh Mutawalli sembuhkan. Syekh Mutawalli Sya'rawi awalnya berkata amin, amin, amin. Namun lama-kelamaan dia mendengar doa itu diulang-ulang tersebut. Lalu Syekh Mutawalli mengatakan, wahai anak muda, sudah hentikan doamu. Tidak usah doa menyembuhkanku terlebih dahulu seperti itu. Jangan terlalu banyak. Karena bagi orang yang beriman, sehat itu adalah nikmat, sakit juga adalah nikmat. Diluaskan rezekinya adalah nikmat, disempitkan rezekinya juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selama hal tersebut bisa mengundang dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Oh ya Ustadz, Zaki mau nanya lagi tentang tema hari ini. Ada lagi pertanyaannya. Iya. Tentang tema hari ini? Iya. Oh, banyak temennya Zaki yang mau nanya tuh di rumah juga udah kirim pertanyaan di Instagram Islam Itu Indah. Tapi kita bacainnya dan jawabnya setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.